Dan selain Forum Purnawirawan TNI beserta sejumlah tokoh sipil dan mantan pejabat negara yang kembali menyuarakan pemaksulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada pula advokat dari Perekat Nusantara yang menilai Wakil Presiden Gibran ini sudah menodai demokrasi pemilu. Kita akan langsung bahas bersama dengan Petrus Celestinus yang merupakan koordinator advokat Perekat Nusantara serta Pangeran Mangkubumi, Sekretaris Jenderal Relawan Gibranku. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Petrus terlebih dahulu. Sebelumnya bisa dijelaskan kepada kami siapa saja yang tergabung dalam Advokat Perekat Nusantara ini dan apa yang menjadi dasar Advokat Perekat Nusantara akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran? Iya, jadi advokat yang tergabung dalam pergerakan Advokat Nusantara ini banyak, tetapi yang datang kemarin ke kantor Wakil Presiden itu ada 8 orang. Ya, jadi kami 8 orang yang datang dan sudah menyerahkan somasi itu kepada Wakil Presiden melalui Sekretariat Wakil Presiden kemarin. Begitu. Baik, siapa saja? Apakah kemudian latar belakang dari para advokat ini hingga akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan apa dasarnya, Pak Petrus? Ya, jadi advokat-advokat ini juga adalah advokat-advokat yang menjadi aktivis pembela demokrasi. Sehingga sejak perkara nomor 90 itu berproses, kami sudah aktif memantau jalannya persidangan perkara 90 itu. Bahkan tanggal 12 Oktober, artinya 1 minggu sebelum perkara 90 diputus, kami mengirim somasi kepada 9 hakim konstitusi itu supaya mundur dari perkara ini, perkara 90 itu. Kenapa? Karena kami lihat mereka punya konflik of interest, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Kami minta supaya mereka mengundurkan diri dari persidangan itu sesuai dengan perintah pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi apa yang terjadi, somasi kami itu tidak didengar. Akibatnya segera setelah perkara nomor 90 itu dibacakan dan bahkan dikabulkan, dibentuklah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Hasil persidangan MKMK itu memecat Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena memiliki hubungan keluarga dengan Gibran dalam perkara nomor 90 itu, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi dalam perkara nomor 90 itu dia adalah pihak perkara, pihak pemerintah yang memberi keterangan. Sementara yang diperjuangkan di dalam perkara 90 itu adalah Gibran Rakabuming Raka karena nama Gibran itu disebut lebih dari 10 kali di dalam permohonan uji materi perkara nomor 90 itu. Jadi dengan itu saja mestinya Anwar Usman mendeklar dirinya memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi, dengan Gibran, dia harusnya mundur. Akibatnya dia diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, 8 hakim konstitusi lainnya pun diberi sanksi oleh MKMK. Akibat apa? Mereka melanggar ketentuan pasal 17 tadi, mereka tidak mundur dari perkara itu. Lalu kami berlanjut, ya. Pada tanggal 10 Oktober 2024, 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, kami mendatangi MPR, meminta supaya sidang MPR tanggal 20 Oktober itu mengagendakan pembahasan mengenai surat kami, karena kami minta supaya Gibran tidak dilantik atas alasan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu cacat, karena pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di ayat 6 itu menyatakan putusan itu tidak sah ya, apabila hakim yang berkepentingan itu tidak mengundurkan diri. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh Anda dan juga rekan-rekan lainnya, namun baru-baru ini juga kembali mengajukan somasi. Apa kemudian yang mendesak sehingga disampaikan lagi tadi memberikan somasi lagi yang terbaru? Ya, urgensinya adalah kalau ini kita biarkan, ini tetap membawa cacat secara permanen di dalam perjalanan ketatanegaraan kita. Mahkamah Konstitusi berada dalam penyanderaan dinasti politik. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini, teman-teman. Nah, kita telah melihat cuplikan video bahwasanya Gibran diganti jadi wakil presiden. Nah, kita juga rakyat dan masyarakat, kita juga bisa memundurkan Gibran dengan jabatannya. Karena kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena hak yang paling tertinggi di dunia ini adalah hak rakyat. Karena jika kita juga menundurkan mereka karena kita yang memberikan jabatan mereka itu, jika kita tidak mendukung ataupun tidak memilih mereka jadi wakil presiden, maka tidak akan menjadi jabatannya sendiri itu. Nah, kalau Jokowi juga memang manusia yang tebal muka, nggak punya malu, bapaknya 10 tahun mimpin ternyata
menggunakan ijazah palsu itu namanya bonet. Sekarang anaknya jadi wapres tanpa kualitas, pelinglah pelongo, tetap betah nggak mau mundur. Saya sebagai rakyat lihat Jokowi yang juga Gibran malu sendiri. Kalau di luar negeri sudah hukum jalanan yang ditempuh rakyat seperti di Amerika tembak mati. Nepotisme berantas 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan cuman bohongan. Demokrasi dan tatanan negara sudah dibolok-bolok atau diobok-obok untuk membentuk dinasti. Negara penuh sandiwara sampai ganti rezim masih sandiwara. Mantap, wapres perusak konstitusi harus dipecat. Berusahalah wah penguasa demi keadilan, ketentraman, dan transparansi hukum di negeri ini. Rakyat sudah muak dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Pemimpin yang tidak bisa membuat aman dan nyaman, lebih baik mundur saja jadi wakil presiden Indonesia dan turunkan Gibran dari jabatannya yang tidak kualitas ini. Cepat makzulkan daripada negeri ini kacau balau gara-gara si Gibran ini. Cepat putuskan, jangan hanya jadi wawasan saja. Malu negeri ini punya wapres yang nggak tahu harus ngapain, selesai asal mangap dan pelongo-pelongo. Memangnya nggak ada orang yang lebih layak di negeri ini selain Gibran, sehingga orang yang nggak tahu harus ngapain dijadikan wapres. Cepat makzulkan biar negara aman. Ini gara-gara Jokowi dan Gibran negara ribut aja dan diadu domba Jokowi. Di negeri ini banyak orang cerdas yang pendidikan jelas, ini sangat memalukan orang tidak jelas. Pendidikan Gibran ini jadi wapres menjijikan yang tidak punya malu-malu tembok Jokowi. Gibran biangnya demokrasi hancur dan itu gara-gara Jokowi ingin berkuasa demi keluarga. Bikin malu saja negara aja sudah gara-gara si wapres ini. Suara-suara orang prof dan cerdas harus mampu mewakili rakyat Indonesia. Rakyat setuju banget, orang suka ngantuk itu dilengserkan. Buat apa nggak ada untungnya buat rakyat? Rakyat rugi banyak pajak buat bayar orang ngantuk. Mana kuasa presiden kok nggak bisa kasih mundur wakilnya yang ijazahnya palsu? Demokrasi harus ditegakkan, jangan diacak dan dikotori dengan merampok keasliannya demi mencaplok kekuasaan pribadi. Padahal kekuasaan di Indonesia ini, kekuasaan berada di tangan rakyat, dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR harus tegas, jangan mau dilemahkan. Cepat makzulkan anak nggak tamat SMA harus konstitusi, tidak memenuhi syarat. Bagaimana jadinya negara ini dikacaukan mantan presiden. Ijazah Jokowi juga Gibran palsu semua, nggak ada yang asli. Sudah berbagai sudut pandang para ahli forensik bahkan tingkat dunia sudah meneliti hasilnya, tetap palsu. Jadi para penegak hukum ini mau bukti apa lagi? Jika kita hanya berlarut-larut, tak ada kepastian hukumnya. Rakyat akan jemput paksa, hadirkan dan pengadilan secara terbuka, transparan, agar publik juga seluruh rakyat tahu ijazah Jokowi dan anaknya asli atau palsu, dan KPK harus seret Jokowi ke penjara dan dengan mega korupsi yang dilakukannya. Segera makzulkan wapres, memalukan Indonesia yang begitu besar kok punya wapres yang ijazahnya SMA saja enggak punya. Gibran diberi jabatan guru BP aja suruh geledah tas siswa-siswi anak SD SLTP. Umur Gibran aja belum cukup, tambah lagi nggak ada ijazahnya, sudah jelas melanggar konstitusi negara. Sekarang wajib dimakzulkan secepatnya. Segera dilaksanakan, rakyat udah muak keberadaan wapres blow on nggak ngoh pelongo-pelongo. Jadi apa negara Indonesia ada wapres tolol digaji uang rakyat tapi nggak ada manfaatnya buat kita. Pilihan rakyat dipaksa mundur dari kedudukan yang tidak terpilih. Rakyat mau duki ini, negara akan segera hancur. Orang sombong yang selalu merasa lebih walau sebenarnya wapres tidak berguna ini sudah melanggar aturan. Gimana ini? Negara kacau berkat Jokowi dan anteknya. Bangsat, rakyat harus bersatu melawan manusia busuk seperti Bapak Jokowi dan Gibran. Memang betul rakyat sudah
sangat marah ingin meledak-ledak menyaksikan sandiwara Jokowi untuk mengaduk-ngaduk bangsa ini supaya hancur sehancur-hancurnya, padahal sangat sederhana. Kalau memang asli ijazah tinggi, tinggal tunjukin secara jelas biar para ahli secara ilmiah dan keilmuannya bisa tahu keasliannya. Negara kok repot urusan ijazah yang jelas, prihatin rakyat kejujuran vs kebohongan, suruh tunjukkan gitu aja. Kok repot, negara akan hancur dengan adanya kezaliman atau kebohongan. Wapres harus mundur dari jabatannya, diadili, melenggeratika, dituntut membohongi bangsa Indonesia ini. Semoga secepat kita punya pemimpin yang berkualitas, tahu diri. Lebih baik mundur sebelum dilengserkan bapaknya tak ambisi, padahal tak mampu, mundurlah sebelum didemo. Setuju buang aja malu-maluin banyak anak bangsa yang waras, tangkap Mulyono. Cepat lengserkan bikin malu se-NKRI Indonesia ini. Buang-buang anggaran punya wapres kayak gitu. Saya memang masyarakat miris mendengar ada yang menyuarakan mundur, ada yang menyuarakan sudah sah sesuatu sesuai konstitusi. Semua itu orang yang bersuara adalah para orang berilmu dan paham tentang undang-undang. Maksud saya, siapa yang harus kami dengar? Udah PKI Gibran mundur aja, ngeramut bapakmu, ojo mikirin politik. Kasian udah kayak gini wiridan dan yang banyak tahajud biar nggak ribet, terus ijazah belum beres, anaknya juga diributin. Kasihan penguasa yang udah usahanya lancar, udah lama di sini. Jangan dimakzulkan, segera pecat, usir dari kabinet Prabowo, buang ke Solokan, beres negara kalau tidak ada dua orang ini. Mundur-mundur Gibran, jangan bengong aja, lekas mundur, kerjanya cuman bengong, nggak bisa beri solusi, rakyat udah muak. Ada apa ini, seperti apa orang pintar di negara ini? Siapa yang membohongi rakyat? Orang yang berkentingan atau bisa kerja nyata atau yang cuman teori? Makzulkan sebelum Indonesia bubar. Ijazah palsu tidak punya bisa pemimpin seperti Gibran dan bapaknya Jokowi. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan jangan lupa komen dan subscribe. NKRI harga mati.